kerja gravitasi. Mari kita dengar penjelasan Profesor Dr. Brian Lewis dari Columbia University. As the story goes, one day in 1665, a young man was sitting under a tree when all of a sudden he saw an apple fall from above. And with the fall of that apple, Isaac Newton revolutionized our picture of the universe. In an audacious proposal for his time, Newton proclaimed that the force pulling apples to the ground and the force keeping the moon in orbit around the Earth were actually one and the same. Yet, there was a problem. Newton was harboring an embarrassing secret. He had no idea how gravity actually works. Jadi, jika ada orang mau merasa dirinya paham bagaimana gravitasi bekerja, mestinya nama dia ada di tiap buku pelajaran sekolah. Bisa dapat hadiah Nobel, sebab Newton sendiri nggak bisa menjelaskan. Sebaliknya, jika Anda mempertanyakan teori gravitasi, jangan khawatir, berarti Anda termasuk orang yang cerdas dan kritis, seperti Profesor Dr. Michio Kaku dari University of California ini. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. Objects move because they're pushed. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. Jadi lucu kalau orang merasa bisa menjelaskan gravitasi. Newton sendiri tak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme gravitasi itu. Rumah sesuai Newton sebenarnya cuma begini doang. Dikembangkan orang 100 tahun kemudian, seolah-olah jadi rumus gravitasi. Newton tak bisa menjelaskan kenapa dan bagaimana bumi dan benda-benda lain punya daya tarik. Newton was harboring an embarrassing secret. He had no idea how gravity actually works. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. Metode saintifik adalah observasi dengan pengukuran dan eksperimen, bukan dengan foto-foto. Kebanyakan perdebatan awam soal bentuk bumi isinya memperdebatkan foto-foto dan video-video. Misalnya, lihat musik di medsos, Anda memperdebatkan soal foto ISS lewat teleskop. Kalau seperti itu logikanya, kalian aja bilang ada baju raksasa di London. Ini buktinya. Atau ada kota di awan di Cina. Itu adalah hologram, dan hologram ISS ini adalah hologram yang sangat buruk. Dengan kemajuan teknologi, pembuktian dengan foto-foto dan video-video mudah dimanipulasi. Oleh sebab itu, pembuktian saintifik adalah dengan menggunakan pengukuran dan eksperimen. Tapi kebanyakan orang, terus terang, memang malas untuk berpikir. Nggak bisa mengukur, nggak mampu eksperimen. Maunya cuma lihat-lihat foto sampai beropini sendiri, yang gampangnya saja. Oleh sebab itu, hindari debat awam versus awam. Pembuktian saintifik adalah dengan menggunakan pengukuran dan eksperimen. Atau misalnya, nggak ada yang bisa lihat atom. Kalau mau pembuktian lewat foto, sampai kapan nggak bakalan ada. Pembuktian atom adalah lewat pengukuran dan eksperimen. Berdasarkan eksperimen, kita bisa tahu apa bentuknya proton, neutron, dan elektron. Proton itu positif, neutron itu netral, elektron negatif. Proton dan neutron ada di pusat atom. Elektron mengelilingi inti atom, makanya bisa mengorbit karena ada daya positif dan negatif elektromagnetik. Nah, itu teori gravitasi Newton. Bumi dan bulan elemennya sama. Gimana caranya bisa mengorbit? Apa penjelasan ilmiahnya? Batu bisa mengorbit batu lain. Bahkan magnet pun tak bisa membuat magnet lain mengorbit seperti itu. Selama 250 tahun, nggak ada yang tahu bagaimana mekanisme bumi bisa menghisap semua benda. Cara nariknya bagaimana? Objects move because they're pushed, not pulled. Objects move because they're pushed. So what is pushing this? Newton didn't know. Maksud Michio Kaku adalah benda bergerak karena daya dorong. Benda ditimbuk baru bisa gerak. Mana ada bergerak karena daya hisap. Gimana caranya? Ada gundu berputar mengorbit gundu-gundu yang lain. Buktikan dengan pengukuran dan eksperimen, bukan dengan kusir. Coba Anda putar bola yang basah karena air. Air pasti muncrat. Gimana caranya? Ada air krim ton bisa terhisap oleh bumi bola yang berputar. Buktikan dengan pengukuran dan eksperimen, bukan dengan opini dan fantasinya sendiri. Seorang yang jenius seperti Einstein tahu persis bahwa bumi tak mungkin punya daya tarik, sebab dia paham popularitas. Kalau ada positif, pasti ada negatif. Ada daya tarik, pasti ada daya tolak. Einstein paham betul hukum kekekalan energi. Energi tak bisa diciptakan dan tak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Kalau bumi punya energi untuk menghisap benda, energinya pergi kemana? Teori ini tak masuk di akal Einstein. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan teori gravitasi, Einstein membuat teori baru, teori relativitas umum. Jangan bayangkan Einstein yang sudah tua seperti ini. Waktu itu dia baru umur 26 tahun. Dia bukan saintis yang kejadian, bukan akademisi yang ngajar di universitas. Einstein ketika mengalami teori relativitas itu adalah seorang pegawai koran di kantor bank di Swiss. And Einstein said, no, this theory can't be right. He was prepared to simply go, I really want to solve this problem. I want to really understand the whole universe. Max Planck said, you can work on gravity if you want to, but there are two problems. You're not going to be successful. The problem is too hard. And if you do, no one will believe you. Anda dengar sendiri, semua saintis jenius terkenal di dunia saat itu tak ada yang bisa menjelaskan gravitasi. Bagaimana mungkin bumi punya daya hisap? Bagaimana mungkin bertemu orbit batu lain? Dan Anda dengar sendiri betapa sulitnya menjelaskan teori gravitasi secara ilmiah 250 tahun setelah teori gravitasi itu lahir. Orang awam, karena belajar di sekolah dari kecil, merasa sudah tahu gravitasi. So with enough repetition, even a nonsense word comes to feel familiar. It may make things seem true that aren't, and you may feel like you're learning when you're not.
Justru semakin orang paham fisika, makin tahu bahwa konsep gravitasi itu tak bisa dipelajari secara ilmiah. You're not going to be successful. The problem is too hard. And if you do, no one will believe you. Satu-satunya penjelasan ilmiah yang diterima oleh sains sampai detik ini adalah penjelasan Einstein dalam teori relativitas. Itulah satu-satunya penjelasan gravitasi. It's an extremely difficult task. It's not clear where to begin or how to go about doing it at all. Ultimately, the thing that gives him that clue turns out to be his old faithful way of reasoning, the thought experiment. It's what you and I would call daydreaming, but he gets to call them thought experiments because he's Einstein. Stop. Yang dilakukan oleh Einstein adalah daydreaming alias mimpi di siang bolong. Yang tepat dikelar tidak melakukan eksperimen, tapi mimpi di siang bolong di ruang kantornya, imajinasi, fantasi. Tapi kalangan sains menerimanya karena dia adalah seorang Einstein. Karena tanpa penjelasan itu, gravitasi tak bisa dijelaskan secara ilmiah. He's in his office at the patent office, looking out at the window, and he imagined a man working on a roof. And he begins to wonder what would happen if one of those men were to fall off the roof. And then he had the happiest thought of his life, the inspiration of the ages. So then Einstein got it. There is no such thing as gravitational pull. The Earth has curved the space around me, and space is pushing me into this chair. Space itself can be curved. That's crazy sounding. Space is adjustable. It's actually malleable. Space and time are malleable. This is flexible, a thing that can be twisted. Luar biasa. Alam semesta, ruang dan waktu dibengkokkan demi membenarkan sebuah teori, membengkokkan kebenaran untuk pembenaran khayalan gravitasi. Why does the Earth go around the sun? Most people would say, well, the sun's gravity is yanking the Earth toward the sun in a circle. Wrong. The Earth is going around the sun because the sun has warped the space around the Earth, and space is pushing the Earth toward the sun. He had a new theory of gravity, a new theory of the universe. Luar biasa, sebuah teori yang sangat indah yang tak terpikirkan dalam imajinasi saintis manapun di dunia. Itu yang membuat Einstein seorang jenius yang berbeda dari yang lain. Einstein adalah media darling. Lewat publisitas yang masif, nama Einstein terkenal di seluruh dunia. Jadi harap dicatat, yang namanya daya tarik bumi alias gravitasi itu sebenarnya nggak ada. Bumi tak punya daya hisap. Ini adalah pengetahuan yang umum, pelajaran standar di perguruan tinggi fisika. Saya heran kenapa nggak diajarkan di SMP atau SMA. Mungkin sengaja supaya awam merasa bumi punya daya tarik, sehingga awam nggak ada yang mempertanyakan bumi tolak. Bumi mengelilingi matahari menurut versi heliocentrik, bukan karena matahari punya daya tarik, tapi karena ruang dan waktu melengkung. Like the surface of a trampoline, this unified fabric is warped and stretched by heavy objects like planets and stars. And it's this warping, or curving of space-time, that creates what we feel as gravity. A planet like the Earth is kept in orbit not because the Sun reaches out and instantaneously grabs hold of it, as Newton's theory, but simply because it follows curves in the spatial fabric caused by the Sun's presence. Tapi tetap saja, teori itu harus dibuktikan lewat observasi dan eksperimen. Di mana ada ruang dan waktu melengkung, hanya ada satu penelitian yang mengkonfirmasi bahwa ruang dan waktu melengkung, yaitu penelitian Eddington tahun 1919 ketika terjadi gerhana matahari total. Belakangan diketahui bahwa Eddington memalsu laporan penelitiannya agar teori Einstein seolah benar. Belakangan juga ramai diberitakan ada gravitational wave, bukan saintis. Orang membicarakan, tanpa mengerti, termasuknya apa, dan asumsinya apa. Sama juga ada orang ngomong tentang suara klakson dari jarak 1,3 miliar kilometer tanpa dengar suara-suara lainnya. Hoax ini dibantah sendiri oleh media elit global Scientific American. Jadi, ketika Anda SD diajarkan teori gravitasi Newton, mengapa benda jatuh? Orang pasti bilang karena gravitasi. Awam merasa familiar dengan gaya tarik bumi karena berpikir seperti magnet. Padahal gravitasi beda sekali dengan magnet. Ada batu menarik daging. Gimana logikanya? Batu menarik air. Lebih mustahil lagi. Jika Anda sekolah di perguruan tinggi fisika, lalu Anda diajarkan bahwa teori Newton itu salah. The idea that nothing can go faster than the speed of light flew in the face of Newton's picture of gravity. And that meant the 250-year-old Newtonian picture of gravity was wrong. Bumi, bulan matahari dan lain-lain tak punya daya tarik. Yang ada ialah ruang dan waktu melengkung. Ini adalah contoh pelajaran sains yang tidak transparan. Jika diajarkan sejak SD teori sains yang sebenarnya menurut mereka sendiri, mengapa benda jatuh karena ruang dan waktu melengkung? Pasti banyak orang yang mempertanyakan gravitasi dan bumi bola.